Saya berharap sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudaraku dimanapun berada, bisa membiasakan khatmil Quran ini. Dalam suatu riwayat athar sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, setiap kali mengkhatamkan Al-Quran, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma akan mengumpulkan keluarga dan kerabatnya, bahkan juga para tetangganya untuk berkumpul di rumah beliau, dan beliau akan berdoa bersama dengan keluarga, kerabat dan juga sahabatnya. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas telah menunjukkan dan mengajarkan kepada kita tentang amaliyah khatmil Quran, sehingga ketika sudah mengkhatamkan Al-Quran, beliau mengumpulkan orang-orang untuk beliau pimpin berdoa saat khatmil Quran. Karena kata beliau, di saat khatmil Quran itu merupakan salah satu waktu yang dimana doa-doa mustajabah. Lalu bagaimana dengan pengamalan membacakan khatmil Quran yang kita hadiahkan kepada orang-orang yang kita sayangi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, kepada mursyid kita, murabbi kita, guru-guru kita, orang tua kita, dan kaum muslimin secara umum, entah yang hidup ataupun yang telah wafat. Kita hadiahkan, kita minta kepada Allah pembacaan tersebut, semoga pahala yang serupa dengan bacaan itu akan diberikan kepada beliau-beliau semua. Apakah lantas ada dasarnya? Kita dalam beragama mengerti tentang Quran tentu tidak langsung dari Rasulullah SAW atau dari malaikat Jibril, karena kita tidak pernah berjumpa dengan malak Jibril ataupun dengan Rasulullah. Begitu pula ketika kita berupaya untuk memahami sunnah baginda Rasul, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu kita bisa mengetahui sunnah tersebut dari para ulama yang memiliki sanad hadis tersebut. Tidak mungkin kita tanpa menggunakan ulama atau rijalul hadis. Apakah kita langsung pernah berjumpa dengan Rasulullah atau berjumpa dengan sahabat sehingga kita bisa mengerti tentang ajaran Rasulullah langsung dari Rasulullah sendiri? Tidak. Dengan sahabat kita berjumpa? Tidak. Dengan tabi'in kita berjumpa? Tidak. Atba'ut tabi'in? Tidak. Kita mendapatkan pengajaran Islam, kita mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah dari ulama-ulama kita. Mereka dari guru-gurunya, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, terus sampai kepada perawi-perawi hadis kurun-kurun awal. Maka kita bisa mengambil pelajaran, meniru jejak langkah mereka, para perawi-perawi hadis yang thiqah. Karena tidak mungkin para perawi hadis yang thiqah tersebut akidahnya melenceng, amaliyahnya tersesat, tidak mungkin. Karena jika mereka para perawi yang thiqah tersebut dianggap melenceng, dianggap sesat, lantas kita harus belajar kepada siapa? Lantas kita akan mengambil pelajaran dari mana tentang Al-Quran dan Sunnah Rasul? Apa kita pernah langsung berjumpa dengan malaikat Jibril dan Rasulullah? Tentunya tidak. Maka kita adalah muqallid kepada ulama yang mereka mengerti betul tentang riwayat-riwayat Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bisa mengambil pelajaran dari mereka, kita bisa meniru mereka. Kalau kita tidak meniru mereka, lantas bagaimana mungkin kita mau menerima riwayat hadis ataupun ayat-ayat Quran dari mereka tentang tafsir Al-Quran, tentang asbabun nuzulnya Al-Quran,
Bagaimana mungkin di satu sisi kita mengambil riwayat dari beliau-beliau rijalul hadis yang thiqah tersebut, tapi di sisi yang lain kita menafikan dan membid'ahkan atau mengharamkan amaliyah yang mereka lakukan sendiri. Oleh karenanya kita jangan lupakan sejarah. Di sini saya juga menyiapkan di majelis beberapa kitab tarikh tentang rijalul hadits. Saya sudah menyiapkan beberapa keterangan, beberapa hikayat tentang rijalul hadits yang thiqah mengenai hadiah khatmil Quran, hadiah pembacaan Al-Quran, berapa kali khataman untuk orang lain. Untuk siapa? Di antaranya ternyata untuk gurunya. Di antaranya ternyata untuk guru dari gurunya. Di antaranya adalah untuk kakek gurunya. Di antaranya untuk perawi yang ada di atasnya, yang ia pun pernah mendapatkan beberapa riwayat yang jalurnya dari perawi tersebut. Berarti dari guru-gurunya. Yang pertama, khataman Al-Quran di makam Sayyidina Abdul Khaliq bin Isa bin Ahmad. Walaziman nasu qabrahu fakanu yabituna indahu kulla laylati arbi'a. Orang-orang pada masa itu mereka melazimkan, mereka menetap ya, tinggal sementara di makam dari Sayyidina Abdul Khaliq bin Isa bin Ahmad. Fakanu yabituna indahu kulla laylati arbi'a. Dan orang-orang masyarakat kaum muslimin pada saat itu sering kali mereka menginap di setiap malam Rabu, menginap di makbarah Sayyidina Abdul Khaliq bin Isa bin Ahmad. Wa yaktimun al-khatamat, dan mereka mengkhatamkan Al-Quran beberapa kali. Wa yakhrujul muta'ayyishuna, kemudian muncul pada keluar rumah siapa muta'ayyishun? Orang-orang yang mencari rezeki. Untuk apa? Fayabi'unal fawakiha wal ma'kulat. Mereka kemudian membuat pasar, jongkok-jongkok, membuat tenda-tenda untuk berjualan. Berjualan buah-buahan, berjualan makanan di sekitar makbarah perawi hadis tersebut. Jadi inilah waliullah. Ketika sudah wafat pun menjadi wasilah datangnya rizki dari Allah untuk orang-orang di sekitarnya. Berbeda dengan orang yang tidak membawa manfaat untuk orang lain, yang ada memanfaatkan atau menyulitkan orang lain. Tapi kalau waliullah, jangankan ketika hidupnya, ketika wafatnya tetap menjadi wasilah memberikan manfaat kepada orang lain. Fasara dzalika furjatan linnasi, maka hal itu menjadi kelonggaran bagi orang-orang. Walam yazalu ala dzalika muddata syuhurin, dan mereka selalu berada di sana selama 1 bulan ya, atau dalam beberapa bulan. Muddata syuhur berarti bukan cuma 1 bulan, bahkan ternyata para pedagang tersebut membuat pasar gembrong lah sekarang ya, kira-kira, atau pasar apa? Pasar dadakan. Ketika haul mungkin biasanya seperti itu, sampai beberapa bulan lamanya. Artinya banyak para peziarah yang mengkhatamkan Al-Quran sekian banyaknya. Hatta dakhala syita wa man'ahumul baradu ya, sampai memasuki musim dingin. Sampai memasuki musim dingin, sehingga musim dingin itu
menjadi penghalang untuk mereka berkumpul di luaran makbarah. Karena musim dingin mereka tidak kuat. Ya, barulah bubar kalau musim dingin, tidak ada pasar. Fayuqalu innahu quri'a ala qabrihi fi tilkal muddati 10,000 khatmatin. Diceritakan, dihikayatkan, dikatakan bahwasannya selama musim ziarah orang-orang berkumpul, orang-orang menginap di makbarah tersebut, itu dikhatamkan sampai mencapai 10.000 kali khataman. Dalam beberapa bulan ngumpul orang-orang di makbarah, Al-Imam Abdul Khaliq bin Isa bin Ahmad tersebut bisa dikatakan atau dikatakan oleh orang-orang sampai khatam 10.000 kali khataman Al-Quran dihadiahkan kepada Al-Imam Abdul Khaliq bin Isa bin Ahmad. Keterangan ini, hikayat ini terdapat di dalam kitab Dzailu Tabaqatil Hanabilah juz 1 halaman 8. Artinya ini riwayat disampaikan oleh para ulama Hambali tentang perawi-perawi dari mazhab Hambali. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang mengaku mengikuti manhaj Imam Ahmad bin Hanbal tapi mengharam-haramkan, menyalah-nyalahkan perbuatan ini? Saya yakin itu cuma pengakuan saja dari mereka, mengatasnamakan Imam Ahmad bin Hanbal, mengaku mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal, tapi ternyata mereka tidak punya sanad ilmu dari para perawi dari para perawi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti mereka adalah orang-orang yang keluar dari manhaj para ulama Hambaliyah. Berikutnya khataman di makam Al-Imam Muhammad bin Uqbah bin Walid. Qala telah berkata siapa Imam Muhammad bin Ahmad bin Hamad Al-Kufi Al-Hafidh. Jadi kalau dalam ilmu hadis, Al-Hafidh kalau di Arab itu Al-Hafidh itu hafidhul hadis. Kalau hafidhul Quran enggak disebut Al-Hafidh, biasa saja. Karena anak-anak kecil juga banyak yang sudah hafidhul Quran. Tapi kalau Al-Hafidh untuk wilayah sana di kalangan para ulama itu berarti hafidhul hadis. Sedangkan disebut Al-Hafidh tidak kurang hafal dari 300.000 hadis, tidak kurang hafal dari 300.000 hadis matan itu redaksinya, kemudian sanadnya sampai Rasulullah, terus muttasil, dan juga hafal rijalul haditsnya, biografi dari perawi-perawi haditsnya, baru itu disebut al-hafidh. Jadi kalau baru hafal Quran belum disebut al-hafidh sebetulnya kalau dalam bidang ini. Kalau menurut para ulama di Timur Tengah. Sedangkan ini adalah seorang hafizul hadis, seorang muhaddits. Beliau berkata, kuntu fi hijrihi wa hadartu janazatahu wa makathan nasu yantabuna qabrahu nahwa sanati wa khutima indahu khatmatun kathiratun wulida sanah 225. Keterangan ini terdapat dalam kitab Tarikhul Islam Imam Az-Zahabi. Di sini ada kitabnya, 15 jilid. Di jilid kelima, halaman 345. Jadi kata Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Hamad Al-Kufi Al-Hafidh, kuntu fi hijrihi wa hadartu janazatahu. Saya berada di kamarnya dan menyaksikan jenazah Al-Imam Muhammad bin Uqbah bin Walid. Wa makathan nasu yantabuna qabrahu nahwa sanati. Dan kemudian orang-orang bergiliran datang ke makamnya sekitar 1 tahun dari masa pemakamannya, terus menerus setiap hari
Wa khutima indahu khatmatun katsiratun, dan dikhatamkan beberapa kali khataman Al-Qur'an yang diperuntukkan untuk beliau Al-Imam Muhammad bin Uqbah bin Walid. Dan beliau lahir pada tahun 225 Hijriah, berarti kurun salafus soleh. Beliau termasuk perawi hadis yang thiqah, dan beliau termasuk kategori salafus soleh. Ternyata aslafun soleh mereka seringkali mengkhatamkan Al-Quran yang kemudian dihadiahkan kepada guru-gurunya, kepada mursyidnya, kepada murabbinya. Kemudian berikutnya khataman Al-Quran di makam Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Ubaidillah. Muhammad ibnu Ahmad bin Ubaidillah bin Sa'id Abu Abdillah Al-Umawi Al-Qurtubi bin Al-Attar Al-Faqih Al-Maliki. Wulida sanata 30 wa 300. Beliau dilahirkan tahun 330, berarti kurun khalaf. Setelah kurun 300 disebut khalaf. Tapi beliau kalau ditimbang dengan kita masih kurun awal. Kurun 330 Hijriah itu menurut kita tentunya adalah kurun awal. Kurun ulama-ulama awal. Lebih dekat pemahamannya menuju kurun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum sejauh kita. Dan beliau perawi hadis yang thiqah. Wa tufiya fi Dzulhijjah, dan beliau wafat pada bulan Dzulhijjah. Wa kana al-jam'u fi janazatihi 'aziman. Para murid atau orang-orang masyarakat muslim berkumpul pada saat beliau wafat sangat banyak, luar biasa. Wantaba qabrahu tullabul ilmi ayyaman wa qara'u ala qabrihi khatmatin. Dan kemudian para muridnya bergantian datang ke kuburnya, dan dalam beberapa hari mereka duduk tinggal di makbarahnya sambil mengkhatamkan beberapa khataman Al-Quran. Keterangan ini diterangkan oleh Imam Al-Hafidh Al-Zahabi, ulama mujtahid tarjih mazhab Hambali, di dalam kitab Tarikhul Islam juz 6 halaman 398. Kemudian khataman di makam Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Umair, tufiya rahimahullah fi thani ar-Rabi'il Awal bi Baghdad, wa kana yauman masyhudan wa khutima ala qabrihi khatmatun. Ini juga terdapat dalam Tarikhul Islam Imam Az-Zahabi juz 7 halaman 415. Artinya para perawi hadis mereka mengkhatamkan banyak sekali khataman Al-Quran yang kemudian dihadiahkan kepada gurunya, kepada mursyidnya. Dikhatamkan itu, dihadiahkan kepada orang muslim lainnya, bahkan dengan khataman yang banyak. Juga khataman di makam Imam Fakhruddin, tufiya Syekh Fakhruddin bimanzili akhihi bil qurbi minal madrasatil jauhariyah, wa tuliyat ala qabri khatmatun wa ru'yat lahu manamatun hasanatun. Orang-orang mengkhatamkan Al-Quran untuk Al-Imam Fakhruddin. Di mana? Di rumah saudaranya dekat Madrasah Al-Jauhariyah. Kemudian dibacakan khataman Al-Quran untuknya oleh orang-orang pada saat itu, dan orang-orang yang tinggal, yang sampai menginap di makbarahnya, mereka mendapatkan mimpi-mimpi yang baik. Ini diterangkan oleh Imam Al-Hafidh Al-Zahabi. Al-Hafidh Al-Zahabi, mujtahid tarjih madhab Hambali, di dalam Tarikhul Islam juz 13 halaman 291. Kemudian khataman Al-Quran untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ishaq al-Maula, Al-Imam Ishaq al-Maula berkata,
iqtadaitu bi Abil Abbasi fahajajtu 'anil nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam sab'a hijajin wa khatamtu anhu sab'ami'ati khatmatin. Luar biasa ini, bukan cuma khataman Quran tapi hajian untuk Rasulullah. Al-Imam Ishaq Al-Maula berkata, saya meniru Abul Abbas, maka saya iktada itu bi Abil Abbasi fahajajtu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka aku melakukan haji untuk Rasul sebanyak 7 kali, ya, sab'a hijajin, 7 kali hajian dihibahkan, dihadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menentang, sedangkan ini seorang perawi yang thiqah. Wa khatamtu anhu sab'ami'ati khatmatin, dan bahkan aku pun telah mengkhatamkan 700 kali khataman Quran yang aku hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita tadi, kita hadiahkan terutama untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk ummahatul mukminin, untuk ibu-ibu kita sekalian, ibunya kaum muslimin, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasul, khulafaur rasyidin, para sahabat semuanya, sampai khususnya untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita, murid-murid, jamaah semuanya. Keterangan tadi dikutip di dalam kitab Tarikhul Islam Imam Az-Zahabi juz 5 halaman 79. Sedangkan banyak orang yang mengaku mengikuti manhajnya Imam Ahmad bin Hanbal, tapi saya tidak tahu mereka mempelajari manhaj Imam Ahmad bin Hanbal dari siapa? Apa dari hantu? Kalau mereka tidak belajar melalui peroi-peroinya, bagaimana mungkin mereka tahu tentang manhaj Imam Ahmad bin Hanbal? Apalagi mereka menyalah-nyalahkan. Lantas mungkin saja mereka juga akan menyalahkan Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana mungkin disebut pantas orang yang tidak mengikuti manhaj Imam Ahmad tapi mengaku mengikuti manhaj Imam Ahmad? Berarti itu penipu, pengakuan palsu. Berikutnya khataman Al-Quran. Di makam Al-Imam Muhammad bin Ahmad Bakhtiar bin Ali bin Muhammad. Wa qala Al-Hafidh Abdul Azim kana baqiyat as-salafi wa syekhul qudati wa syuhudi wa akhira man haddatha bi musnad Ahmad kamilan wa tufiya fi thamini Sya'bana wa dufina bi darihi wa khutimat indahu iddatu khatmatin. Al-Imam Al-Hafidh Abdul Azim beliau berkata bahwa Al-Imam Muhammad bin Ahmad Bakhtiar bin Ali bin Muhammad adalah sisa-sisa orang salaf. Jadi orang dari kalangan kurun salafus soleh sebelum kurun 300 Hijriah, sebelum kurun 301 berarti. Jadi kalau 300 Hijriah masih masuk kurun salaf, 301 kurun kholaf. Ini masih orang salaf. Jadi orang salaf itu bukan orang zaman sekarang ngaku salaf. Itu namanya talaf atau saraf. Talaf itu perusak atau saraf, karena nggak ngikutin salaf yang sebenarnya, cuma ngaku-ngaku saja. Beliau adalah Syekhul Qudati wa Syuhud, guru dari para hakim agama, guru dari para hakim agama dan juga para saksi yang terpercaya di masanya. Wa akhira man haddatha bi musnad Ahmad kamilan, dan orang yang terakhir yang menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis-hadis yang ada di dalam musnad Imam Ahmad bin Hanbal secara sempurna. Beliau hafal seluruh isi musnad Imam Ahmad bin Hanbal yang 20 jilid itu, hafal semuanya. Masya Allah, luar biasa.
Tapi orang zaman sekarang baru hafal 1-2 hadis sudah menyalahkan seorang hafizul hadis. Aneh sekali. Beliau wafat pada 8 Sya'ban. Kemudian wadufina bidarihi, beliau dimakamkan di rumahnya. Jadi banyak para ulama mengikuti jejak Rasul dan 2 sahabatnya dimakamkan di dalam kamarnya atau di dalam rumahnya sendiri, yang kemudian rumah itu menjadi tempat untuk para peziarah. Jadi tidak usah aneh begitu. Dan kemudian wa khutimat 'indahu 'iddatu khatmatin, dikhatamkan beberapa kali khataman Al-Qur'an untuk beliau. Keterangan ini terdapat dalam Tarikhul Islam Imam Az-Zahabi juz 9 halaman 348. Kemudian juga khataman di makam Ibnu Khatibah. Tufiya Ibnu Khatibah fi thani Rabi'il Awal sanata 89 wa 400. Beliau wafat pada 8 Rabiul Awal tahun 489 Hijriah. Wa kanat janazatuhu masyhudatan wa khatima ala qabrihi khatmatun. Sama juga ini. Ini dalam Tadhkiratul Huffaz juz 4 halaman 1227. Ada juga keterangan lainnya dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ini masih tentang Al-Imam Abdul Malik bin Muhammad. Ini tentang Al-Imam Abdul Malik bin Muhammad. Tadi kalau yang pertama itu putranya. Nah, ini Al-Imam Abdul Malik bin Muhammad. Wa dufina ila janibil Imami Ahmad. Beliau Imam Abdul Malik bin Muhammad dimakamkan di samping makbarah Imam Ahmad bin Hanbal. Fattakhadhatil 'ammatu qabrahu suqan kulla lailati arbi'a. Yataraddaduna ilaihi wa yaqra'una al-khatamati 'indahu hatta ja'a asy-syita' wa kana jumlatu ma quri'a alaihi wa uhdiya lahu 10,000 khatmatin wallahu a'lam. Jadi hampir sama dengan riwayat yang pertama. Hanya agak sedikit berbeda. Jadi Al-Imam Abdul Malik bin Muhammad dimakamkan di dekat Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian orang-orang menjadikan sekeliling makan sekitar makbarahnya itu sebagai pasar akhirnya. Orang-orang pada berdatangan bikin pasar. Seperti familiar kita kalau melihat seperti di Wali Songo, makbarah Wali Songo itu di sekitarnya itu kan jadi pasar akhirnya. Menjadi keberkahan untuk orang-orang sekitarnya. Banyak sekali orang-orang kullalailati arbi'a, setiap malam Rabu mereka nginap di tempat tersebut. Yataraddaduna ilaihi, bergantian terus berulang-ulang datang ke makbarah tersebut. Yaqra'unal khatmati 'indahu hatta ja'a asy-syita wa kana jumlatu ma quri'a alaihi wa uhdiya lahu 10,000 khatmatin. Dan bahkan khataman Al-Qur'an untuk beliau mencapai 10.000 kali khataman Al-Quran. Masya Allah. Keterangan ini diterangkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, ulama Syafi'iyah, ahli hadis, ahli tafsir, ahli tarikh, ya. Imam Ibnu Katsir itu pengikut mazhab Syafi'i, pengarang kitab tafsir Al-Quranul Azim, tafsir Ibnu Katsir. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah juz ke-12, juz ke-12 halaman 145, beliau menceritakan hal itu. Banyak sekali para perawi-perawi hadis yang lainnya yang diterangkan
bahwasannya murid-muridnya mengkhatamkan ribuan kali khataman Al-Quran, ratusan kali khataman Al-Quran. Untuk siapa? Untuk gurunya, untuk mursyidnya, atau untuk perawi sebelumnya yang ia pernah mendapatkan ilmu dari jalur riwayatnya. Inilah bentuk terima kasih, bentuk syukur kita kepada orang yang telah mensodakohkan atau memberikan ilmunya kepada kita. Walau kita bukan anak kandungnya, tapi mereka sangat menyayangi kita. Terlebih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan kita, adalah Rasul yang kita harapkan syafaatnya, yang selalu menyayangi umatnya. Maka khataman Quran yang kita lakukan terutama kita hadiahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ummahatil mu'minin, ibu dari seluruh orang-orang mukmin, yakni istri-istri Rasul semuanya adalah ummahatil mu'minin. Kemudian para keluarga Rasul, ahlul bait Rasul, itrahnya Rasul, para sahabat, khulafaur rasyidin dan yang lainnya. Dengan wasilah mereka kita mengerti Islam. Kalau tanpa sahabat kita ngerti Islam dari siapa? Kalau tidak melalui jalur sahabat kita mau ngaclok, ngaku-ngaku ketemu Rasul gitu, tidak mungkin. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa menghadiahkan khataman Al-Quran, kalau kita cuma 1 juz ya, tapi insya Allah karena kita bareng-bareng, ini insya Allah yang saya terima informasinya yang mengikuti khataman Al-Quran ini, yang sudah mendaftarkan diri tak kurang dari 300 jamaah yang tadi serentak membaca Al-Quran 1 juz masing-masing di rumahnya, kemudian bersama-sama dengan kita. Yang sudah mendaftarkan di awal itu 300 orang, sedangkan yang nambah, yang tidak mendaftar itu saya yakin lebih banyak lagi. Mudah-mudahan ribuan orang yang bersama-sama mengkhatamkan Al-Quran ini akan menjadi wasilah bumi Indonesia menjadi berkah. Indonesia semakin baik, Indonesia dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dan seluruh bangsa Indonesia menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita selamat fid dunya wal akhirah. Mari kita rutinkan khatmil Quran ini, mudah-mudahan bisa setiap 1 bulan sekali kah, atau 1 bulan 2 kali kah, atau 1 bulan 4 kali. Berarti setiap 1 minggu 1 kali. Insya Allah negeri kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabah penyakit yang melanda dunia ini mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan manusia diberikan kekebalan, ya, diberikan imunitas yang kuat untuk bisa menghalau dari wabah penyakit ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan menjadi wasilah anak turunan kita semuanya, semua jamaah Habib Rasul menjadi orang-orang yang bertakwa, soleh dan solehah, menjadi kekasihnya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.